silakan pemenang kuis Twitter, ada 2 pemenang. Ini dia. Silakan, Neng. Ya, silakan baca. Walaupun kadang suka selisih paham, aku doakan mamaku panjang umur agar aku selalu bisa membahagiakannya. Iya. Karena Dan... @ini _talk show, @oppo Indonesia, #ini sahur 26 Oppo F3. Oke. Lina Nur Akso. Oke, pemenang yang kedua adalah Pak Rurozi ya. Ateng Rasta. Selamat. @soleh _bersinar. Wah, udah soleh bersinar lagi. Atas kelahiran anak kedua, semoga menjadi keluarga yang berkah dunia akhirat. @ini _talk show, @oppo Indonesia, #ini sahur 26 Oppo F3. Selamat ya. Masing-masing mendapatkan hadiah Rp1 juta dipotong pajak, dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. itu dia. Oke, Andra yang mau ditanyain? Ya, mungkin hari ini apa perasaan kamu untuk hari ini dari Anal? Atau enggak gini, 3 kata deh yang membuat kamu bahagia hari ini. Kamu bahagia hari ini. 3 kata. Dapat kabar pacar. Dapat kabar pacar. Oke. Ana? Di? ini sahur. Di ini sahur. Irfan Hakim, silakan. 3 kata. Bahagia. Berkah. Mama. Oke. Bahagia, berkah, mama. Itu dia ya. Oke. Ketemu di jalan. Mau ngapain, mau syuting Risalah? Bukan. Terus? Saya mau ke masjid, Le. Masya Allah. Iya, ke Masjid Istiqlal. Cuman saya mau lewat Serpong. Terus ke Tomang. Biar? Langkah saya banyak pahalanya. Oke. Lebih jauh, lebih bagus, Le. Iya, terserah mama. Pahala banyak. Ini saya udah bekal buat manasin nanti pas buka. Jadi Hebat, muter-muter ya? dulu ke BSD segala macam supaya langkahnya lebih jauh. Betul. Banyak. Oke. Lebih banyak langkah, lebih pahalanya lebih banyak. Iya. Hebat, Mamang hebat ya. Kayaknya lupa minum obatnya. Gini Pak Ustadz, Iya. tadi Mamang tuh mau ke masjid, Iya. naik motor, minta uang bensin sama saya. Iya. Mang, nggak usah, cuma 7 langkah masa. Iya, dekat masjid itu Biar belakang. gaya katanya begitu. Nah saya bilang, Mamang mendingan jalan kaki, jadi setiap langkah itu ibadah, dapat pahala. Saya bilang begitu. Akhirnya begini, muter-muter biar banyak katanya pahalanya. Nih gimana nih menurut Pak Ustadz, Mamang? Baik, sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya keutamaan sholat di masjid. Ya. Keutamaan sholat di masjid itu memang kalau kita lihat ada beberapa yang kita harus catat pahala-pahala yang mengikutinya. Pertama, kalau sholat di masjid pahala berjamaah. Ya. Berjamaah itu 27 derajat kita lebih ditinggikan. Kemudian yang kedua, tadi betul sekali. Kalau kita berwudu di rumah, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkahnya itu dihitung pahala. Kemudian kalau kita menunggu azan di masjid, itu dari mulai kita datang ke masjid sampai ke azan, para malaikat mendoakan kita. Mendoakan agar kita diampuni dosa-dosanya sampai nanti azan tiba. Kemudian keutamaan sholat di masjid kalau zaman Rasulullah, bahkan ada seorang yang bernama Umi Maktum ya. Beliau ini tidak bisa melihat. Beliau ini buta. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, saya itu dari rumah tidak ada yang menuntun untuk datang ke masjid untuk sholat subuh misalnya." Kemudian beliau bilang, "Bisakah aku mendapatkan keringanan?" Kemudian Rasulullah awalnya menyetujuinya. Tetapi ketika Umi Maktum mau pulang, Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mendengarkan azan?" "Ya." Kalau begitu penuhi panggilannya. Jadi betapa pentingnya sholat di masjid dan berjamaah, itu bahkan Umi Maktum yang tidak bisa melihat, yang tidak diantarin, yang kemudian banyak penghalang pohon-pohon kurma dan lain-lain, tapi tetap harus sholat di masjid. Karenanya keutamaan sholat di masjid ini sangat utama. Salah satunya ayat yang mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Kata Rasulullah, kata Allah, tegakkan sholat,
tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi penting sekali memang sholat berjamaah di masjid. Inilah yang membedakan seandainya orang tidak sholat di masjid, dia juga silaturahimnya kurang. Kalau sholat di masjid, silaturahimnya kuat. Jadi setiap orang bisa melihat, oh siapa-siapa yang datang ke masjid. Ketika salah satu orang saja tidak datang, kemudian ditanya, kemana nih si Anu ini nggak datang, si Fulan ini? Oh mungkin sakit, dia akan langsung dijenguk oleh orang-orang yang biasa berjamaah. Jadi mempererat salah satunya persaudaraan. Jadi kalau kita lihat kebangkitan umat, itu juga ditentukan dari sholat berjamaah, terutama sholat subuh berjamaah. Itu yang paling sulit. Gitu. Nah, tuh, Mamang, paham nggak? Nah ini Mamang gimana nih? Muter-muter begini Pak Ustadz biar dapat pahalanya banyak. Ini dia. Ini yang saya dari tadi juga bingung jawabnya gimana gitu. Kasusnya baru sekarang dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Baru ada kasus Mamang ini yang ingin jalan jauh, keliling-keliling baru sampai ke masjid gitu. Tapi kan bukan berarti begitu ya? Bukan berarti begitu. Artinya begini, proporsional saja. Allah itu tidak mau memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebankan seseorang di luar kemampuannya. Jadi kalau kita mau ke masjid saja yang terdekat. Ya, kalau kita ingin ke masjid yang jauh safar, silahkan mau ke yang jauh safar. Tapi kalau seandainya tadi Mamang ada masjid dekat, tapi ngeliling dulu untuk apa? Begitu. Apa namanya, memberat-beratkan diri, kemudian menyusah-nyusahkan dirinya. Padahal ada yang lebih tepat, yang dekat, yang lebih efisien, yang kemudian bisa di sana juga mendapatkan pahala-pahala yang lainnya. Gitu. Tuh, begitu Mang. Nggak dihitung kan kalau begitu mah Pak Ustadz? Ya kan? Tuhan itu dia tahu. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan masih dihitung sama Allah karena ketidaktahuannya. Tapi kalau sekarang sudah tahu, ya sudah jalankan saja yang proporsional. Sebetulnya Mamang udah tahu, cuman biar pengen nambah gitu Mamang. Jadinya ke BSD dulu, malahan mau kemana Ukraina segala. Mau nanya mungkin yang Hana atau Ana? Iya, Ya, Ustadz, ya. aku mau nanya, kan kalau misalkan buat perempuan itu kan kita kan ada halangan kan. Ya, ya. Bener nggak sih kalau misalkan pas lagi halangan itu kita nggak boleh nginjekin masjid atau megang Al-Quran? Baik. Kalau untuk perempuan pertama ya, keutamaan sholat di rumahnya. Ya, kalau perempuan nih, wa buyutuhuma khairul lahunna. Jadi artinya kalau buat perempuan-perempuan mereka itu rumah-rumahnya yang paling utama. Kemudian yang kedua, boleh datang ke masjid. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha waktu itu datang ke Masjidil Haram kemudian mendapatkan halangan. Nah, yang tidak boleh adalah tawaf karena tawaf itu sama dengan sholat. Tetapi di sana berzikir ya, kemudian berdoa di masjid itu boleh. Nah, jadi sebetulnya untuk para perempuan kalau seandainya mau ke masjid dalam keadaan berhalangan juga boleh. Tetapi tentu kalau seandainya tadi utamanya untuk wanita itu sholat itu di rumah-rumahnya, ya sudah di rumah saja gitu. Kalau Al-Qurannya gimana tadi Pak Ustadz? Boleh. Boleh pegang Jadi nggak? ada dua pendapat kalau dia dalam memegang Al-Quran. Ada satu yang kemudian tidak boleh memegang artinya mushafnya. Jadi pakai apa namanya digital handphone dan lain-lain. Iya. Ada satu lagi yang kita harus dengan misalnya sarung tangan atau misalnya selendang untuk memegang mushafnya. Ada dua pendapat seperti itu. Ini hanya untuk supaya menjaga kesucian dari mushaf Al-Quran. Jelas ya, Mamang jelas ya. Nggak perlu ke Serpong, nggak perlu ke BSD, ya kan? Yang penting niatnya ikhlas ke masjid, itu ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya di pagi hari ini. Terima kasih juga. Nuna. Terima kasih Hana. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat penonton sangat luar biasa pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, nonton terus ya. Sahur setiap hari jam 2 sampai dengan jam Betul. 5 ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami di sini cuma hiburan ya. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa besok. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi masih di Ini Sahur.